Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wazid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi abbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam Hadrati Sultanil Awliya Gautil Azam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrah Sayyidi Syekh Sahbaha Uddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Mu'arif Al-Karhi Syekh Sirri As-Saqati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شارif Hidayatullah Bahkusangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kubro Mbah Khalil Bangkalan Mbah Daman Hori Batu Ampar Mbah Yusuf Kaliangat Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasanuddin Banten Syekh Maulana Yusuf Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansuruddin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhyi Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora Raden Arya Wira Tanudatar Syekh Abdul Jabbar Syekh Kirom Syekh Toha Syekh Ating Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abu Ya Haji Ahmad Zayadi Muhajir Guru Muhammad Tahir bin Ja'man Guru Marzuki bin Mirsad Raden Arya Pandangan Raden Ibrahim Raden Sairin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah ketemu semua bacanya? Yang pakai PDF. Bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 367. 366. Yang pakai cetakan kitab nomornya 297. Udah ketemu semua bacanya? Ini Bang Jamal gede kemana nih, sehat ini dia? Udah 3 malam kagak nongol-nongol. Pak Juju ada Pak Juju? Bang Imam ada Bang Imam? Bang Imam ada? Nggak ada? Jadi kalau ada Pak Juju, Bang Imam kagak. Kalau Bang Imam ada, Pak Juju kagak. Ada Bang Imam. Kagak mau nyaut, kamu ngacung kek. Hadir begitu. Bang Hendrik ada Bang Hendrik. Bang Norman, Bang Denny, Bang Rijal ada. Bang Rijal ada, Bang Rijal. Mana dia? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Dika udah ketemu bacanya? Udah ketemu bacanya udah? Bang Ori udah ketemu? Bang Jamal udah ketemu? Bang Khair udah? Bang Andi? Bang Yani? Bang Manta udah? Bang Diki udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Kenapa? Bang Jamal? Udah ketemu belum? Udah? Hah? Rambutan. Masih ada lagi rambutannya itu? Kasih yang banyak, sekarung kek, biar kagak pules. Oh, udah ada 4 karung udah. Jadi buat ngobatin ngantuk itu yang pertama kopi, yang kedua rokok, yang ketiga cemilan. Mau rambutan kek, mau kuaci kek, biasanya kalau mulutnya masih anu aja gak bakal ngantuk.
Apa Mas Wahyu? Apa Bang Heri? Kalau pengen cepet gemuk sering ngemil Bang Heri. Ngemil bakso, ngemil mie ayam. Ya kan kalau orang Indonesia makannya kalau kena nasi baru makan. Bakso belum makan tuh baru ngemil. Apa Ustaz? Qala sultanul auliya qaddasallahu sirrah tasghurul akhiratu min ainai qalbika tashtaqu ilaihi wa tuhibbu liqa'ahu tanzuru ila dunya fataroha aw hasyu khalqillahi atau awhasya khalqillahi fatakhruju min qalbika fatasiru kal mutallaqati ba'da zuhuril uyubi ta'zipun nafsu anha thumma ta'til akhiratu muzayyanatan fatazharus sabiqatu ila uyubiha wa annaha muhaddatatun makhluqatun yusyarikuka fihal yahudu wan nasoro. Apabila kamu sudah mampu membuang nafsumu dari hatimu, kan kemarin bahasan kita begitu ya, untuk bisa dekat dengan Allah syaratnya membuang nafsu yang ada di diri kita. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah bisa membuang nafsunya kemarin selalu merasa bahwa dirinya paling hina, paling rendah. Salah satu cirinya. Dan jika kita sudah bisa membuang nafsu dari diri kita, dari hati kita, tasghurul akhiratu min ainai qalbika, maka akhirat akan menjadi kecil nilainya di hadapan mata hatimu. Menurut pandangan hati kita, akhirat itu sangat kecil nilainya. Apa itu? Kalau sekarang ketika kita melakukan aktivitas niatannya masih pengen masuk surga, itu berarti akhirat masih gede di hati kita. Kalau ketika melakukan sesuatu pengennya dapat pahala dari Allah, itu berarti akhirat masih gede di hati kita. Apa, Bang Imam? Dan berarti tandanya kita belum bisa mengendalikan nafsu yang ada di dalam hati kita. Kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, maka akhirat menurut kita kecil nilainya. Nggak berarti apa-apa. Cuma segini akhirat. Yang katanya surga itu kenikmatannya segono.
yang katanya 99% nikmat itu disimpan oleh Allah buat di surga nanti, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Apa Ustaz? Kalau memang kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita. Apa ini? Wajar kalau sekarang kita masih pengennya masuk surga, pengennya dapat pahala, pengennya dapat bidadari, pengennya punya istana di surga. Uruk, wajar. Cuma berarti tandanya kita belum bisa mengendalikan nafsu kita. Apa? Apa? Apa Amir? Karena akhirat masih gede di hati kita. Masih bernilai. Tashtaqu ilaihi. Pada akhirnya, jika kamu sudah mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam hatimu, kamu akan selalu merasa rindu kepadanya, kepada Allah. Udah bisa Bang Hendrik? Merasa rindu kepada Allah udah bisa. Hah? Ngaku aja Bang Hendrik. Belum. Yang kenceng. Belum guru. Ya karena kalau kita lihat dari kerjaan kita setiap hari, sama sekali belum mencerminkan orang-orang yang rindu kepada Allah. Bang Hendrik? Udah seminggu kita nggak ketemu sama pacar. Pas begitu tiba saatnya malam minggu, jadwalnya ngapel, tuh dari siang udah bebenah kita. Motor udah dilapin, dicuci, hampir sik gitu. Duit udah disiapin buat ntar ngajak pacar jalan. Kalau jalan nggak pakai duit ya? Apa gitu? Ada temen yang ngajak pergi kok, Aceh nolak, agak udah ada janjian ntar malam sama pacar. Itu orang yang rindu sama Allah. Sama Allah, sama pacar. Sama Allah juga kudunya begitu. Ini ntar malam Jumat nih, jadwal kita ngapel sama Allah. Dari siang udah siap-siap. Mantap. Biar ntar malam melek bagaimana ya? Biar ntar malam seger bagaimana ya? Begitu dengar panggilan Allah juga langsung sigap. Itu namanya orang yang sudah rindu kepada Allah. Bukan rindu sama Allah pengen cepet mati, bukan. Ya kali kayak Rasulullah gitu kan. Begitu nanya sama malaikat Israel, ya Israel, kamu kesini mau nengokin saya, apa mau nyabut nyawa saya? Kata malaikat Israel, saya kesini ditugasin buat nyambut nyawamu ya Muhammad. Tapi kalau kamu suruh pulang lagi ya saya pulang. Aceh begitu. Aceh nego. Kalau sesatria main betot aja. Kagak ngomong-ngomong lagi. Tahu-tahu udah meled.
Rasulullah bilang, siapa orang yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Saya udah rindu dengan kekasih saya. Buruan cabut ya Israel, buruan. Kita jangan situ dulu dah, jangan. Iya, Rasulullah yang betul-betul kekasih Allah, lagi tambah kekasih elu. Artinya ketika muncul ajakan untuk berbuat baik, muncul panggilan untuk berbuat baik, cepet-cepet kita kerjain. Itu namanya orang yang rindu kepada Allah. Begitu ada kesempatan buat berbuat baik, nggak pakai ditunda-tunda lagi. Segera langsung dia kerjain. Bukan cuma segera, kalyanya juga. Apa gitu? Begitu ada undangan masuk, pemberitahuan, ntar malam pengajian, langsung. Kagak sabar, kapan sih malam? Kapan sih malam? Ini masih siang aja, kapan sih malam? Pengen buru-buru tidur saya. Itu namanya orang-orang yang rindu pada Allah. Wa tuhibbu liqa'ahu, dan kamu cinta, merasa senang dengan bertemu, untuk bertemu dengan Allah. Cinta. Apa bagaimana? Salah satu tandanya juga, tandanya orang yang rindu kepada Allah, cinta, seneng kalau ketemu Allah itu, begitu masuk waktu sholat, seneng hatinya. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, seneng hatinya. Alhamdulillah. Bukan kayak Mas Wahyu, bukan. Udah zuhur aja. Kayak ada udah zuhur aja. Dia malah seneng, alhamdulillah udah masuk waktu zuhur. Meskipun sholatnya mentar-naran. Yang seneng aja udah. Begitu Ustaz. Itu namanya orang-orang yang hatinya sudah merasa rindu kepada Allah. Dan tandanya kalau sudah muncul rasa itu di hati kita, berarti kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita dan akhirat sudah kecil nilainya di mata hati kita. Karena kan kalau kita telisik lagi, kita perhatiin lagi, kita teliti lagi, ya sholat itu salah satu tempat kita ngadep kepada Allah. Zikir saat kita bermunajat kepada Allah. Apa Pak? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat untuk ingat kepada aku. Atau kalau kita ikrar ketika baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kemudian senang jadinya. Karena ini momen kita ngadep kepada Allah, momen kita bermunajat, berbincang dengan Allah, senang jadi. Apa Mas Wahid?
Sholatnya pun jadi dihayati. Kagak buru-buru. Orang kita sama bini aja aci pakai beli apa Ustaz? Kuku bima. Kuku bima bukan ah. Kerating ding sama singkong. Itu obat buat paling paten tuh Ustaz. Kerating ding sama singkong. Apa gimana? Iya kan ya? Apa sohib? Kerating dingnya diminum, singkongnya kita rojok-rojok. Sama bini aja kita aci sampai beli gituan biar kuat lama. Biar tahan lama. Jangan sampai bini baru bismillah kita udah alhamdulillah. Kita udah alhamdulillah aja bang, gue baru bismillah. Ada yang tawa kencang amat itu. Apalagi kalau kita lagi ngadep sama Allah. Kudunya pengennya kagak cepet-cepet selesai. Pengennya lama. Apa? Apa soalnya? Ini ngaku cinta sama Allah. Tapi diajak sholat 10 menit aja udah ngerutu. Lama banget sholatnya. Ngaku cinta sama Allah. Apa sih? Diajak zikir 2 jam aja udah ngeluh. Lama banget zikirnya gak kuat kita. Padahal makan capek sama bini Ustaz. Bini jangan sampai 2 jam. 1 jam aja pinggang udah teklop rasanya. Udah gak ngasoh-ngasoh dorongnya. Apa Imam? Bang Imam dah yang masih mudaan. Kalau engkong mah kali udah rada tuaan. Dia mau 3 jam gue masih kuat. Masih kuat bengong aja. Jangan begitulah. Ilok lagi nyender aja. Masuk lah bang, jangan nyender aja. Nyender di pintu aja. Masuk agak. Ya kudunya seperti itu. Nggak cuma perbandingan aja. Kalau sama pacar, sama bini aja kita pengennya lama ketika ketemu, kudunya sama Allah lebih dari itu pengen. Baru kita tergolong orang-orang yang cinta ketika ketemu dengan Allah. Seneng ketemu Allah. Rindu sama Allah. Apa bang Ibu? Semuanya itu. Bukan cuma lamanya. Dari cara bacanya. Tuh, kayak kita lagi ngobrol sama perempuan. Diatur cara bicara kita. Apa Bang Heri? Neng, mau makan apa Neng? Mau makan apa? Gitu kan. Sama Allah juga punya begitu. Ketika kita bicara, kita atur. Tertata rapi. Allahu Akbar kabiru. Walhamdulillahi katsiran. Apa hoya? Wa subhanallahi bukratan wa asyir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan.
Apaan Bang Uri? Langsung Fatihah aja. Lah ama bini gue disunahinnya ada mukodimah dulu pemanasan. Apa namanya? Foreplay gitu. Langsung to the point aja. Nah sholat begitu, ada mukodimahnya. 2 iftitah dulu pembukaan. Langsung baca Fatihah aja. Hah? Mas. Lah ya kita naik mobil aja aci panasin dulu mobilnya. Pemanasan dulu. Olahraga ada stretching dulu pemanasan. Kagak langsung main aja. Sholat juga begitu, ada iftitahnya dulu, pembukaannya dulu. Langsung Fatihah aja, to the point aja rupanya. Baca iftitahnya lengkap. Yang paling afdol itu tadi. Allahu Akbar kabiru, walhamdulillahi katsiru, wa subhanallahi bukratan wa asyila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pas baca Fatihahnya juga bacanya pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Karena Fatihah itu juga kita sedang berdialog dengan Allah, sedang berbincang. Setiap ayat yang kita baca ketika baca Fatihah, Allah jawab di situ. Kasih kesempatan Allah jawab Bang Diki. Apa Ustaz? Hah? Imamnya cepat. Imamnya jangan. Nggak boleh. Si cepat nggak boleh jadi imam. Suruh ngirim barang aja dia Mak. Ya minimal buat kita yang udah belajar dikit-dikit ngerapiin sholat, kita rapihin. Nah, makanya kalau mau jamaah udah Bang Khoir aja tuh, Bang Heri itu jamaah. Ya kalau imamnya cepat, ya udah. Gitu. Makanya sampai di kitab Buyatul Mustarsyidin itu ada keterangannya. Ada keterangannya. Ini mas saya cuma bacain kitab ya. Tersinggung ya boleh, kagak ya boleh. Saya cuma bacain kitab. Imam-imam yang mengurangi bacaan-bacaan sholat dan mengurangi tasbih, ruku dan sujud dalam sholat itu dianggap mutaffifun. Orang-orang yang mengurangi timbangan. Khoinun. Para pengkhianat. Harusnya tasbih rukunya 3 kali dibaca cuma sekali. Harusnya tasbih sujudnya 3 kali dibaca cuma sekali. Itu dianggap mutaffifun. Orang-orang yang mengurangi timbangan. Maka sampai ada sahabat yang nanya ke Rasulullah. Ya Rasul, siapa pencuri yang paling buruk? Rasul jawab, orang-orang yang mencuri dalam sholatnya. Nyuri dalam sholatnya itu sunnahnya ditinggal, hayatnya ditinggal. Iftitah tadi langsung dipenggal aja langsung Fatihah, iftitahnya nggak dibaca. Itu namanya orang-orang yang mencuri dalam sholat. Apa untungnya? Kali kalau kita nyopet duit mah ada untungnya. Mah bacaan sholat dicopet buat apaan? Kenyang kagak, kaya kagak.
Apaan? Cuma saya cuma bacain doang ini mah. Kalau kagak percaya ntar lihat sendiri. Kitabnya namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ditambahin lagi tuh keterangannya. Dan apabila masyarakat awam meyakini bahwa cara sholat itu yang benar karena lihat imam yang model begitu, maka dianggap imam itu mengerjakan perbuatan haram setiap harinya. Makanya kagak sembarangan jadi imam. Di sini aja cuma satu orang yang boleh jadi imam. Di sini. Imam Ghazali. Dia doang yang boleh jadi imam di sini. Kalau Bang Diki ikutin aja udah. Kalau Bang Diki khusus buat Bang Diki ngikut aja imam yang gitu kayak. Gitu. Ya kita juga ngukur kapasitasnya. Kawan saya gue kagak apal itu tak kagak. Gitu. Daripada kacau pisan ya udah jamaah dah. Meskipun imamnya begono. Kecuali kayak Mang Haji Udin yang emang pasai bacaannya. Sesatiri yang emang udah pasai bacaannya. Udah tahu sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya. Dia mah sendiri go. Gak jadi masalah. Kalau Bang Diki jamaah aja dulu. Meskipun imamnya begono. Jadi jangan seikut-ikutnya. Gitu. Kayak Kong Haji Oman, boleh dia mah sendiri udah. Kayak Kong Haji Dina, boleh sendiri. Kalau Bang Diki, belum boleh. Gitu. Tahu Soy? Tuh kalau kata Kiai Zaidun MZ, makmumnya pelo, imamnya pelo, sah. Namanya jamaah pelo. Apa? Ya kalau imamnya nggak paseh, makmumnya ada yang paseh, itu masih diragukan keabsahannya. Tapi kalau emang sama-sama bono, sah aja udah sah. Begitu Bang Diki. Kecuali buat Bang Diki, jamaah begitu boleh. Daripada kagak pisah. Apa Bang ya? Kadang-kadang emang santri lagunya begitu. Ngeliat Buya kagak jamaah, ada ngikut aja kagak jamaah. Bang Andi itu lagunya. Gitu. Padahal Buya mah sendiri, kok hitungannya jamaah. Dia jamaah kok hitungannya sendiri. Gitu. Gitu. Ketika kita baca Fatihah, Allah itu jawab. Kita sedang berdialog. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, Hamidani abdi. Kasih kesempatan Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Majjadani abdi. Maliki yaumiddin. Fawwadu ilayya abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma su'ila. Ini dialog hanya antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku ini akan aku berikan apa yang dia minta. Makanya kita minta dah tuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada dialog di situ. Kalau nggak percaya, ntar lihat aja tafsir Ibnu Katsir. Ada di situ. Kalau nggak percaya, kalau bisa bacanya. Tafsir Ibnu Katsir. Ada di situ. Udah.
Itu baru kita bisa dianggap orang yang cinta, seneng ketemu dengan Allah. Kalau dari sholat aja udah berantakan, dari mana kita ngaku cinta sama Allah? Ngaku seneng kalau ketemu Allah dari mana? Tanzuru ila dunya fataroha aw hasya khalqillahi. Kamu memandang kepada dunia, maka kamu anggap dunia itu merupakan makhluk Allah yang paling hina. Kalau akhirat aja nilainya kecil, apalagi dunia. Buat orang-orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, dia menganggap bahwa dunia itu adalah makhluk Allah yang paling hina. Dunia apa sih? Dunia bukan duit. Dunia bukan harta. Ingetin tuh, jangan sampai salah paham. Kalau harta sama duit itu kayak pisau. Pisau tau begitu pisau? Pisau itu dipakai buat motong kangkung bisa. Dipakai buat motong leher orang bisa. Duit, harta juga begitu. Jadi akhirat dia bisa, jadi dunia bisa. Makanya dunia itu jangan diartiin duit. Cuma kadang-kadang dunia diartiin duit sih, diartiin harta. Seolah-olah orang yang ngaji tasawuf kagak boleh kaya, kagak boleh punya harta, nggak boleh punya duit banyak. Padahal duit itu, harta itu kayak pisau. Alat. Jadi akhirat ya bisa, jadi dunia bisa. Kita punya duit dipakai buat nolongin orang, dipakai buat sedekah buat orang. Itu namanya akhirat. Harta kita jadi akhirat. Dipakai buat beli kacang, dipakai buat beli rambutan buat orang yang ngaji. Akhirat jadi hartanya. Dipakai buat beli kopi buat orang-orang yang ngaji. Jadi akhirat hartanya. Makanya dunia itu bukan harta, bukan duit. Dunia itu apa sih? Ad-dunya la'ibun. La'ibun. Walahwun. Watafakhurun. Watakaturun. Dunia itu yang pertama la'ibun. Nah ini. Yang pertama la'ibun, permainan. Segala macam apapun permainan bentuknya itu namanya dunia, permainan. Yang kedua walahwun. Hura-hura. Poya-poya. Itu namanya dunia. Apa Ustaz? Yang ketiga tapakhurun. Saling membangga-banggakan. Dunia. Makanya kalau beli motor niatinnya buat ngaji. Saya beli motor A buat berangkat ngaji jadi akhirat. Tapi kalau beli motor A biar bisa dibanggain buat sama teman-teman, itu namanya dunia motornya. Di mobil A biar kalau berangkat ngaji nggak kehujanan, jadi akhirat tuh. Beli mobil A biar bisa gaya sama teman-teman, itu dunia jadi mobil. Jadi jangan salah paham Bang Ucuk. Ntar sangkanya orang yang ngaji kagak boleh punya duit banyak gitu. Karena itu dunia, kita nggak boleh cinta sama dunia. Geblek gitu. Bang Ucup kalau punya bilang gitu geblek. Watakaturun, main banyak-banyakan, punya duit banyak disimpan aja biar kelihatan banyak, biar bisa ngagul sama teman-teman. Niat rekening saya nolnya kagak ada pisah.
Oh. Nah, sampai disinggung di dalam ayat lain, alhaakumut takatsur. Kamu dibuat lalai oleh sifat kamu yang suka memperbanyak, suka menumpuk-numpuk harta. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau udah mati baru sadar. Gandengan harta yang saya kumpul-kumpulin kagak ada gunanya. Kalau cuma dikumpulin doang, disinggung tuh di alhaakumut takatsur. Makanya jangan sampai salah paham. Dunia itu bukan harta, bukan duit, bukan. Tapi 4 poin tadi. Kalau duit, kalau harta itu bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia. Dunia kamu anggap sebagai makhluk Allah yang paling hina. Fatakhruju min qalbika, maka dunia itu akan keluar dari hatimu. Pada akhirnya ketika dia punya harta, nggak pengen cuma disimpan doang, kagak pengen dibanggain sama teman-temannya doang, kagak buat main-main doang, karena dunianya udah keluar dari hatinya. Di hatinya udah nggak ada lagi kepengenan buat main, udah nggak ada lagi buat poya-poya. Begitu dapat duit, dapat harta, yang kepikiran, ini saya mau sedekahin kemana ya? Siapa yang butuh bantuan ini ya? Begitu Bang Ibul. Karena dunia udah keluar dari hatinya. Fatasiru kal mutallaqati ba'da zuhuril uyub. Maka dunia akan menjadi bagaikan istri yang diceraikan setelah terlihat aib-aib dirinya. Apa Ibu? Kalau yang diceraikan tanpa adanya aib sih, ada kemungkinan rujuk lagi. Tapi kalau udah ketahuan aibnya, buru-buru pengen balikan lagi. Makanya bagaikan istri yang ketahuan aibnya. Kal mutallaqati ba'da zuhuril uyub. Apa Bang Diki? Ta'zibun nafsu anha. Nafsu akan menjauh dari dunia. Kagak pengen pisan udah. Ngapa Bang Diki? Ngapa? Tapi bukan berarti nggak boleh jalan-jalan. Boleh jalan-jalan, boleh. Lagi kakinya masih fungsi mah jalan-jalan boleh. Asal niatnya nyenengin bini, nyenengin anak, boleh. Tapi kagak setiap hari juga Bang Ipul. Tentang nyenengin bini setiap hari jalan-jalan. Hah? Hah? Pusing. Ya kalau nyenengin bini, bos sebulan sekali boleh. Ini nyenengin bini setiap hari, jalan-jalan kerjaan. Kayak Bang Heri, ah? Iya kayak orang olahraga juga begitu.
Kalau yang betul-betul niatnya olahraga, main bola misalkan atau main futsal, ya namanya olahraga seminggu sekali paling. Kalau setiap hari mau bukan olahraga namanya, emang hobi, emang resep. Ya biar kagak suntuk di rumah, olahraga, biar badan sehat, olahraga. Kalau setiap hari mau bukan olahraga namanya. Apa Bang Abi? Hatinya nggak pengen sama sekali. Nafsu sudah menjauh dari dunia, agak pengen pisan dah. Terlintas kali kayak di hati pengen kayak orang-orang pagi di Bogor, ntar siang udah pindah lagi, ntar malam udah pindah lagi. Pengen kali kayak Buwono, agak gitu. Hatinya. Kali kayak orang-orang nginep di villa beberapa malam, gitu. Sama bini, sama anak semua. Apa? Alhamdulillah kalau Pak Juju mah enggak begitu. Ongkoh lagi duitnya kagak. Gitu. Apa maksud? Nah kalau kagak punya duit, pengen jalan-jalan, jangan jauh-jauh Pak Juju. Ke Taman Gigi aja, Taman Gigi. Taman Gigi. Udah tuh. Summa ta'til akhiratu muzayyanatan. Kemudian akhirat datang dengan dihiasi berbagai macam perhiasan. Setelah dunia sudah keluar dari hatinya, akhirat dah datang. Godain saya apa Bang? Godain. Datang. Pakai hiasan yang beraneka macam. Agar kita tertarik. Fatazharus sabiqatu ila uyubiha. Tapi kemudian sabiqat akan memunculkan aib-aib akhirat. Sabiqat itu tuntunan dari Allah yang datangnya ke hati, itu sabiqat. Tuntunan. Wa annaha muhdatatun. Bahwa akhirat itu pun makhlukotun yang diciptakan oleh Allah. Yusyariku kafihal yahudu wan nasoro. Dan yang mendapatkan akhirat itu bukan orang Islam doang. Yahudi dan Nasoro pun dapat itu. Diingetin. Jangan pengen surga. Yang dapat surga mah bukan cuma kamu doang. Orang Yahudi pun dapat surga. Nasrani pun dapat surga. Ini Yahudi dulu ya. Waktu zaman Nabi Musa. Umat-umat Nabi Musa itu namanya Yahudi. Keturunan dari Yahuda. Abang paling tuanya Nabi Yusuf. Yahuda. Keturunannya disebutnya Yahudi. Dan mereka jadi pengikutnya Nabi Musa. Nasrani itu pengikutnya Nabi Isa. Nasrani sebutannya. Kalau Yahudi pengikutnya Nabi Musa, Nasrani pengikutnya Nabi Isa. Mereka juga dapat surga. Kita umat Nabi Muhammad dapat surga. Sama mereka bareng-bareng.
Apa Bang Hoyer? Jangan bangga kalau dapat surga. Yang lain gue dapat. Orang paling bader ge, asal dia syahadat tetap dapat surga. Apa? Itu terusannya apa bacanya Ustaz? Susah tadi. Terusannya apa bacanya? Hah? Idza aslamu fil jannatil manqudatis sofiyati kurbal haqqi azza wa jalla al istinasa wal wusula ilaihi. Apabila kalian masuk ke dalam surga yang dimurnikan dan sangat jernih, maka carilah rasa dekat dengan Allah azza wa jalla, al istinasa wal wusula ilaihi. Carilah kesempatan untuk bermesraan dan sampai kepada Allah azza wa jalla. Begitu Bang Ipul. Kalau masuk surga pun yang kita pengenin jangan cuma bidadarinya doang. Jangan cuma dapat buah-buahan yang beraneka ragam doang. Jangan cuma ngarepin istananya doang. Tapi yang kita cari rasa dekat dengan Allah azza wa jalla. Karena itu intinya. Meskipun kita di dalam surga, tapi kalau enggak dekat dengan Allah, enggak dikasih kesempatan buat bermesraan dengan Allah, hambar semua rasanya. Nikmat yang berbagai macam itu hambar. Itu enggak ada nilainya. Apa nih? Makanya dinyanyiin itu sama padi. Padi atau padi? Meskipun aku di surga, mungkin aku tak bahagia bila itu tanpamu. Apa bagaimana? Ntar cari dah lagunya, tempat terakhir. Lagu yang nyanyi Padi namanya. Vokalisnya Padli. Hah? Apaan? Padli ya Padli. Emang apaan? Karena itu kenikmatan yang sebenarnya. Meskipun kita di surga, kalau nggak diizin untuk dekat dengan Allah, nggak ada nilainya. Bidadari yang segono, yang katanya kita punya bidadari 100 di surga, nggak ada nilainya. Kalau nggak diizin buat dekat dengan Allah. Sama kayak di sini juga begitu.
Kita zikir sampai lama banget, tapi kalau nggak ada rasa dekat dengan Allah, hambar rasanya. Sholat, kalau kita tidak merasa dekat dengan Allah, hambar rasanya. Ngaji, kalau kita nggak dekat, nggak ada rasa dekat dengan Allah, hambar rasanya. Kan ini kan taman-taman surga. Jangan cuma masuk taman surga doang, tapi munculkan rasa dekat dengan Allah. Insya Allah nikmat jadinya. Ngaji biar sampai jam 2 malam tetap nikmat. Karena sedang bermunajat dengan Allah. Sedang berhadapan dengan Allah. Jadi nikmat. Apa Ustaz? Susah munculnya Ustaz. Susah. Kalau hati kita masih dikuasai oleh nafsu, masih sulit munculin rasa dekat dengan Allah. Apa nih? Makanya nggak aneh kalau misalkan habis zikir Bang Dikin pules di atas, nggak aneh. Berarti rasa dekatnya dengan Allah belum muncul. Makanya masih ada rasa ngantuk. Istighosah masih ngantuk. Kayak ada tadi tuh bocah dari Rawa Bebek lagi istighosah nunduk aja. Dan husuk pules. Jangan nunduk Bang Adam, udah ketahuan udah. Pakai ngumpet lagi. La tashtagil biha ulail muhawwisina. Jangan kamu sibukkan dirimu dengan mereka orang-orang yang selalu mengerjakan hal yang sia-sia. Jangan kamu sibukkan dirimu untuk kumpul dengan mereka orang-orang yang selalu melakukan hal yang sia-sia. Kalau kita belum bisa jadi kayak ikan. Tahu Bang Heri ikan? Ikan itu selama mereka masih hidup, biar tinggal di air asin, dagingnya nggak ikut asin. Itu ikan namanya. Kalau kita belum bisa jadi ikan, jangan belagu-belaguan. Artinya kecuali orang-orang yang hatinya sudah hidup, dimanapun mereka berada, nggak pernah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Hatinya tetap begono. Makanya ikan yang hidup doang, kalau udah mati yuk, ntar asin-asin juga. Asin bau lagi, ada belatungnya. Jahilu ad-dunya fatolabuha. Mereka nggak kenal dunia itu apa. Ujung-ujungnya mereka selalu ngejar-ngejar dunia. Main poya-poya, bangga-banggain hartanya, ngumpul-ngumpulin hartanya, numpuk-numpuk hartanya. Karena mereka nggak kenal dunia itu apa. Jahilu al-akhirata fatolabuha. Mereka nggak kenal akhirat itu apa. Ujung-ujungnya mereka selalu ngejar-ngejar akhirat. Kalau mereka kenal dunia, bahwa dunia merupakan makhluk Allah yang paling hina, nggak bakal mereka ngejar dunia. Kalau mereka kenal akhirat, bahwa akhirat itu sangat kecil nilainya, nggak akan mereka ngejar-ngejar akhirat. Penyebabnya orang itu ngejar dunia dan ngejar akhirat karena mereka nggak kenal, nggak tahu apa itu dunia dan nggak tahu apa itu akhirat. Jahilu al-khalqo
fasakanu ilaihim. Mereka nggak kenal makhluk itu apa, sehingga mereka merasa anteng bersama makhluk. Ngapain aja yang dicari pujian dan sanjungan dari makhluk. Karena mereka nggak kenal makhluk itu apa. Makanya ujung-ujungnya kita ini kebanyakan dari apa yang kita kerjakan niatannya 3 biasanya. Yang pertama, yang paling dasarnya, apapun yang kita kerjakan niatannya agar dipuji sama orang lain dan tidak dihina oleh orang lain. Itu yang paling dasar. Yang kedua, apapun yang kita lakukan tujuannya agar mendapatkan keuntungan duniawi. Itu yang kedua. Zikir, wirid, sholat sunnah, puasa sunnah, tujuannya biar punya harta yang banyak, punya duit banyak. Udah banyak buat dikumpul-kumpulin doang, bukan buat bantuin orang. Yang ketiga, apapun yang kita kerjakan niatannya paling buat dapat pahala masuk surga. Jarang sekali orang yang dalam semua aktivitasnya diniatkan agar Allah ridho kepadanya, agar Allah senang sama dia. Jarang. Ya qaumana ihdaru, wahai kaum kami, ihdaru, waspadalah kalian, jangan sampai tertipu. Kenali apa itu dunia, kenali apa itu akhirat, dan kenali apa itu makhluk. Kalau kita sudah kenal itu semua, pasti kita bisa dalam melakukan apapun, mengerjakan apapun, tujuannya cuma karena Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena pengen dunia, bukan karena pengen akhirat. Auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihi wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Udah belakang pakai siapa?